Kenampakan alam. Pada bentang alam, Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi sungai, danau, laut, dataran rendah, pegunungan, sampai gunung. Lalu, kenampakan seperti apakah yang ada di tempat tinggal kalian? Semua itu akan kita pelajari pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Amatilah gambar berikut. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Sekarang amatilah gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia? Iya, inilah yang menunjukkan kenampakan alam di Indonesia. Sedangkan gambar bendungan adalah kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar? Iya, kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Dan kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Sekarang mari kita amati bentang alam Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Sekarang mari kita amati bentang alam Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, dan Merapi. Kemudian ada Lembah Grand Canyon, berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat, Lembah Dieng berada di Malang, Jawa Timur, dan Lembah Cilengkrang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kaliurang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di Jawa juga ada bukit yang namanya Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, dan Bukit Moko, Bandung. Untuk sungai di Jawa ada Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Brantas, Sunter. Dataran rendah yang ada di Jawa ada Dataran Rendah Surakarta, Dataran Rendah Semarang, dan Dataran Rendah Madiun. Pantai di Jawa ada Pantai Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Sekarang mari kita amati peta Pulau Sumatera. Penampakan alam di Pulau Sumatera, gunungnya ada Gunung Kerinci, Leser, Dampo, Bandahara, Marapi, dan Talamau. Untuk lembahnya ada Ngarasianok, Lembah Hanai, Lembah Harau. Bukitnya ada Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat, Dataran Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, dan Bukit Barisan di Bengkulu. Penampakan alam sungai di Sumatera ada Sungai Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, dan Meragi. Untuk dataran rendahnya ada Pantai Timur Sumatera, Dataran Rendah Air Manis, Dataran Rendah Kasih, dan Dataran Rendah Cermin. Pantainya ada Lampuk, Air Manis, Rupa, Tanjung Tinggi, dan masih ada lagi yang lain.
Sekarang kita beranjak ke Pulau Kalimantan. Penampakan alam gunung di Pulau Kalimantan ada Bukit Raya, Liang Poran, Menyapa, Halau-Halau, Latuk. Kemudian lembahnya ada lembah Sungai Gedang atau Kapuas, lembah Danum, lembah Kahung, dan lembah Barito. Bukitnya di Kalimantan ada Batu Dinding, Bukit Lintang, dan lain-lain. Sungainya ada Kapuas, Melawai, dan masih banyak yang lain. Dataran rendah ada Dataran Tinggi, Pangkalapun, Pulau Kapuas, dan masih ada yang lain. Pantainya ada Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Sekarang Pulau Sulawesi. Penampakan alam di Pulau Sulawesi, gunungnya ada Gunung Bawah Karaeng, Kelabat, Soputan, dan lain-lain. Lembah ada Lembah Bada, Lembah Rama, dan masih banyak yang lagi. Bukit ada Bukit Luwu, Bone, Barui, dan lain-lain. Sungai ada Bila, Jemberang, Palu, dan masih ada yang lain. Dataran rendah diantaranya ada Dataran Rendah Maros, Barum Pangkep, dan masih ada yang lain. Pantai ada Pantai Tanjung Pira, Bulukumba, Pantai Aparalang, dan Pantai Losari, dan masih banyak yang lain. Sekarang kita ke Kepulauan Maluku. Penampakan alam di Kepulauan Maluku ada Gunung Binaya, Gamkonora, dan masih ada lagi yang lain. Lembahnya ada Lembah Argo, Alinyato, Lembah Wepo. Bukit ada Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore. Sungai ada Sungai Apu, Castelo, Marikrupu, dan lain-lain. Dataran rendah ada wilayah Ambon, Maluku Utara, dan masih ada yang lain. Pantainya Pantiora, Pantai Ngurblot, Nasepa, Jiko, Merasa. Sekarang kita ke Pulau Bali. Penampakan alam di Pulau Bali ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, dan masih ada yang lain. Lembah ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukit ada Bukit Asah, Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong. Sungai ada Sungai Ayung, Balangan, dan ada lagi yang lain. Dataran rendah diantaranya Badung, Tabanan. Pantai ada Pantai Kuta, Tanah Lot, dan masih banyak yang lain. Gunung ada Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambore, dan masih ada yang lain. Sekarang kita ke Kepulauan Nusa Tenggara. Penampakan alam ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung ada Gunung Kelimutu, lembah Bola Palelo, bukit ada Batu Hidung, sungai ada Kambaniru. Dataran rendah terdapat sepanjang pantai utara. Kemudian ada Pantai Senggigi, dan masih banyak sekali penampakan alam di Nusa Tenggara. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dan lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya perubahan periode setiap 6 bulan sekali. Maka Indonesia memiliki iklim laut dan iklim panas, serta memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Angin muson disebut juga dengan angin musim, yaitu periode yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin inilah yang bertiup dari arah barat daya dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Itulah fenomena alam angin muson di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah iklim, tanah, dan air. Iklim, tanah, dan air disebut sebagai faktor abiotik. Sedangkan faktor yang keempat yaitu biotik, yaitu manusia dan tumbuhan itu sendiri. Itulah penyebab beragamnya flora dan fauna di Indonesia.
Berikut persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Berikut ini amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Seperti apa fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan timur? Silahkan kalian baca di halaman 100 buku siswa. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Seperti biasa, kalian laksanakan tugas dan latihannya dengan didampingi oleh orang tua. Terapkanlah apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat dan selalu sehat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.